Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti contoh beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di acara spesial kita di bulan Ramadan. Kita alhamdulillah telah memasuki Ramadan keempat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih pada sehat-sehat nih. Cuman ada perubahan di masjid-masjid yang Anda lihat itu, softnya sudah mulai maju Ustaz. Yang tadinya full, semakin masuk Ramadan, semakin berkurang softnya. Alhamdulillah. Tadinya rame, Insya Allah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan, itu kesyukuran yang luar biasa. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada sahibul makan yang telah memberikan kita ya selain tempat untuk beribadah juga memberikan kita nutrisi berupa makanan dan minuman. Insyaallah jazakumullah khairan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama guru kita, ustadz kita, Al Ustadz Abu Yusuf Ubad Bima hafizahullah taala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat ya Ustadz ya. Jadi Jalan Kote masih memimpin klasemen sementara ya, Ustadz ya. Betul. Diikuti dengan cendol. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebagaimana biasa, acara kita yaitu takjil, tanya jawab Islam, disiarkan langsung di channel Abu Yusuf Ubad Bima Official di Facebook dan juga di YouTube. Sebagaimana biasa, kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung secara online dan juga yang sudah bergabung secara offline untuk menyiapkan pertanyaan terbaik, ya, memberikan pertanyaan terbaik bisa langsung lewat komentar di kolom komentar Facebook dan juga di kolom komentar di YouTube. Tentunya di channel Abu Yusuf Ubad Bima Official. Alhamdulillah, tidak berlama lagi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. InsyaAllah. Kita lanjut Ustaz ya. Bismillah. Baca pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan masuk nih lewat Facebook. Bismillah Ustadz, apa benar para ulama berselisih pendapat mengenai hukum jual beli kucing? Ustaz? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan apakah benar bahwa ada perselisihan terkait dengan jual beli kucing, ya benar begitu keadaannya. Bahwa para ulama berselisih terkait dengan hukum jual beli kucing. Ada di antara para ulama mengatakan boleh, ya. Ada juga dari mereka yang mengatakan tidak boleh. Ya, dari hukum ya jual beli kucing. Dari pembahasan hukum melakukan transaksi ya jual beli kucing. Mereka kalau dari pembahasan orang Syafi'iyah, mereka akan ada yang membolehkan kalau jual beli kucing yang kata mereka yang ahliyah. Ahliyah itu jual beli kucing yang jinak, yang biasa di rumah. Yang biasa di rumah. Itu yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di kalangan Syafi'iyah. Di kalangan Syafi'iyah. Iya. Di sebagian ulama juga menukil haram karena memang mereka berdalil dengan dalil umum. Berdalil dengan dalil umum bahwasanya kita dilarang ya menjual beli hal yang haram untuk dimakan. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu maka haram harganya. Maka haram juga harganya. Itu yang disebutkan
di dalam pembahasan, walaupun itu tadi kita katakan ada perselisihan seperti yang diisyaratkan oleh si penanya. Cuman dalil-dalil akan haramnya seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya semoga Allah menjaga beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda naha an bai'i as-sinnur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual beli kucing. Menjual beli kucing. Iya juga hadis yang kami isyaratkan tadi. Untuk hati-hatinya kita tidak perjual belikan, itu lebih selamat dan lebih aman, wallahu alam. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya merayakan khutmil Quran atau khotaman Al-Quran? Iya. Tidak ada tuntunannya. Dari para salaf, mereka sering mengkhatamkan Al-Quran. Tapi tidak dinukil bahwa mereka merayakannya. Tidak dinukil kalau mereka apa? Merayakannya. Iya. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, apakah boleh zakat harta? Contohnya zakatnya yang keluar 500.000. Apakah boleh dibagikan ke 5 orang miskin atau hanya 1 orang miskin saja? Boleh. Itu yang dibahas oleh para ulama kita, bahwa zakat harta 1 orang, boleh dia bagi ke banyak orang, dan boleh juga dia kasih 1 orang saja. Dia punya zakat 100 juta, dia kasih 1 orang miskin, boleh. Dia mau bagi juga untuk 100 miskin, juga boleh. Tidak ada larangan, karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan di surat ya At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, dan disebutkan golongan-golongan setelah sedekah itu untuk fuqara dan miskin. Kan cuma disebutkan untuk fuqara, tidak disebutkan kadarnya berapa. Tidak disebutkan kadarnya berapa. Bisa dibaca ayat itu, wallahu alam. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang bacaan Al-Qur'annya atau tajwidnya dan makhorijul hurufnya tidak benar? Dan adakah bacaan saat istirahat sholat tarawih? Iya. Pertama, kalau kita cari imam yang baik, yang bagus, tentunya itu lebih utama dan lebih baik. Tapi kalau kita tidak dapat masjid kecuali itu, dan imamnya hanya itu saja, maka sholat saja di belakangnya sah. Kesalahannya dia yang mendapatkan dosanya, adapun kita akan tetap mendapatkan apa? Pahala. Kita tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau kita bisa dapat masjid lain, maka kita tidak sholat di belakangnya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Wallahu alam. Kemudian apa? Lanjutannya? Apakah ada bacaan di Baik. saat istirahat? Apakah ada bacaan setelah ada atau di antara sholat tarawih ketika istirahat? Tidak ada. Tidak ada yang dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW bacaan dalam hal tersebut. Wallahu alam. Baik. Kami buka kembali kepada teman-teman yang hadir nih untuk bertanya. Fadal, ya. Yang paling belakang dulu. Sudah minum? Sudah minum? Oh iya. Makan enggak tanya? Bismillah. Saya mau bertanya Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana hukumnya mengenai dokter yang menangani pasien dokter laki-laki yang menangani pasien perempuan atau sebaliknya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya itu Ustaz semasi dalam pendidikan kedokteran, terus di dalamnya ada ikhtilat. Baik, kita lagi pendidikan. Ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau kita bertanya tentang hal tersebut, pada dasarnya tidak boleh. Laki-laki ya merawat perempuan, perempuan demikian pula sebalik, pada dasarnya, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Tidak ada orang lain, orang mau mati ini. Boleh. Tapi kalau pada dasarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian hukum yang kedua, terkait dengan ikhtilat saat pendidikan, juga sama hukumnya. Pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya, semua hukumnya adalah tidak boleh. Itu jawaban umum namanya. Kecuali kita ceritakan kondisi kita
Saya disuruh orang tua saya, kalau saya tidak akan begitu. Itu namanya kasus khusus. Tapi kalau kita bertanya umum, saya akan jawab tidak boleh. Semuanya dari yang kita tanya. Dari yang pertama dan yang kedua. Kecuali ada kasus beberapa teman, kadang dia ceritakan kasusnya. Saya kalau situ paksa sama orang tua. Kalau saya enggak, saya akan dibegini. Itu kan kasus namanya. Itu namanya kasus. Tapi pertanyaan umum, jawabannya juga adalah umum. Hukumnya tidak boleh dokter laki-laki mengurus yang perempuan, demikian pula sebaliknya, demikian pula tidak boleh kita ikhtilat dalam pendidikan. Tidak boleh kita ikhtilat dalam pendidikan. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada. Afwan. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, apakah ada hukum ketika si mayit ini kita menangis di atasnya, baru air mata kita kena dia? Mayat, Ketika kita menangis, apakah dilarang untuk mengenakan air mata ke si mayit ini? tidak ada larangannya. Misalnya kita nangis di depan mayat, kemudian air mata kita kena dia. Apakah ada larangannya? Tidak. Tidak ada larangannya. Yang dilarang itu meratapinya. Meniyah, melakukan niyah. Meratapi menampakkan tidak ridho terhadap musibah yang menimpa. Karena Nabi SAW, laisa minna man darabal qudud wa syaqul juyub. Bukan dari kami yang meratapi mayat, memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakaiannya. Itu yang dilarang. Ya, bukan meneteskan air mata. Karena Nabi SAW waktu meninggal anak beliau Ibrahim, menangis beliau, menetes air matanya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ada apa ini? Kenapa? Maka kata beliau, air mata ya mengalir, hati bersedih, tapi kita tidak berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak masalah orang meneteskan air mata. Wallahualam. Baik, kita lanjut pertanyaan. Izin bertanya, apabila kita masbuk saat sholat tarwih dan kita ragu imam sholat tarwih atau witir, apakah kita harus niat tarwih atau niat witir, Ustaz? Kan witir itu tarawih. Cuman dia ganjil. Kan sudah mungkin tidak didengar tadi ya. Bahwa tadi kita sudah jelaskan bahwa sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Mulai dari witirnya, sholat dua-duanya sampai apa? Witirnya. Dua-duanya atau sampai apa? Witirnya. Semuanya cuma dinamakan sholat tarawih karena istirahat. Dinamakan witir karena apa? Dilakukan dalam keadaan apa? Ganjil. Kita bilang tadi 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Witir gitu. Jadi kalau 11 itu tadi 2 itu namanya sholat witir kalau dia niatkan witir. Sholat tarawih kalau dia niatkan apa? Tarawih. Kalau dia bilang sholat malam, semuanya mencakup. Masuk tarawih, masuk juga witir. Itu Allah tetap sah kalau dia niatkan. Kemudian Ustaz, saya punya teman yang ingin menjadi seorang ustadz. Masya Allah. Apakah memang ada sejarah para salaf jadi ustadz? Dan termasuk sebuah pekerjaan, dan apakah dibolehkan menjadi pendakwah sebagai sumber utama dalam mencari nafkah? Masya Allah. Jadi dia mau jadi ustadz supaya dapat nafkah. Begitu? Yes. Iya. Kalau dibilang seorang ustadz itu kan hanya panggilan. Kalau kita dipanggilnya ustadz. Iya. Kalau di Arab, syekh. Iya. Tergantung. Ada juga dibilang mudarris, muallim. Itu kan semua istilah penggunaan untuk pengajar. Untuk pengajar. Pertama dalam belajar, seorang niatnya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena belajar itu ibadah. Tidak boleh seorang berniat belajar supaya jadi ustadz. Nanti dipanggil dapat amplop. Iya. Untuk belajar nanti supaya kalau saya sudah belajar. Iya. Begitu. Masuk ceramah masjid dipanggil sana sini. Tidak boleh. Kita kalau belajar itu karena belajar itu ibadah. Harus niat karena Allah. Memang kita belajar niatnya karena mau mengangkat kebodohan dalam diri kita sendiri. Dan kebodohan nanti dari orang lain. Itu niat dalam belajar. Niat dalam belajar. Kalau
alhamdulillah setelahnya kita ditakdirkan dan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama, alhamdulillah. Iya. Kalau tidak itu sudah cukup. Kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Bukan karena dunia. Bukan karena dunia. Tidak boleh belajar supaya dikatakan ustadz. Tidak boleh. Itu bahaya sekali. Kalau yang seperti itu. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan itu termasuk golongan yang pertama dibakar dalam api neraka itu orang yang belajar atau menyampaikan agama Allah supaya dikatakan alim. Supaya dikatakan ini ustadz. Itu bahaya. Supaya dipanggil dengan panggilan apa? Ustadz. Itu hal yang bahaya sekali. Itu akan masuk dari golongan yang pertama yang dibakar oleh api neraka. Iya, bahaya niat yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Belajar itu adalah ibadah. Iya, belajar itu adalah ibadah. Seorang harus memperbaiki niatnya. Seorang harus memperbaiki niatnya. Karena amalan itu kalau bernilai ibadah, maka tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Sebagaimana dalam hadis yang semua kita sering mendengarnya. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian Nabi contohkan dua jenis niat. Satu benar, satu salah. Kata Nabi SAW, terkait dengan satu ibadah, hijrah. Hijrah itu ibadah kepada Allah. Ini disebutkan bukan pembatasan, tapi cuma contoh. Nabi sebutkan ibadah hijrah. Meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Atau meninggalkan dosa kepada ketaatan. Itu namanya hijrah. Kata Nabi, man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Setelahnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Siapa yang hijrah melakukan ibadah ini karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Artinya, kalau niatnya karena dunia, kepada dunia. Kalau niatnya karena perempuan, maka kepada perempuan. Ini salah satu contoh jenis ibadah. Maka demikian pula ilmu. Ibadah ilmu. Siapa yang belajar karena dunia, maka hijrahnya belajarnya ke dunia. Siapa yang belajar karena Allah, maka belajarnya karena akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar diberikan oleh Nabi SAW sebagai contoh dalam beribadah. Itu seorang memang harus murni karena Allah. Adapun yang setelahnya itu kita dapat yang lain, dunia, itu tambahan. Balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan untuk kita di dunia ini. Di dunia ini. Dan kalau begitu juga niatnya, bahaya juga. Nanti kalau setelah belajar ternyata tidak dipanggil juga ustadz, tidak juga dikasih amplop, wah bahaya. Kalau ada panggilan nanti berikutnya, tidak, sibuk Kak. Karena sedikit. 200 di situ. Begitu, sebagai orang begitu. Iya. Jadi kalau di masjid yang sedikit, dia cari pengganti. Tapi kalau masjid yang besar, biar sibuk. Ini bahaya begitu jadinya. Jadinya begitu. Karena memang niatnya awal belajar untuk itu. Untuk itu. Tapi kalau orang karena Allah, ya tidak ada. Tidak ada masalah. Karena memang ini adalah ibadah kepada Allah. Orang mau balas atau tidak, sama saja. Ia mau kasih atau tidak, sama saja. Sama saja. Tidak ada pengaruhnya. Karena memang niat awal itu menentukan. Niat awal itu menentukan. Walaupun sebagian salaf berkata, ya seperti Ibnu Mubarak rahimahullah. Kadang mereka bilang talabul ilma li dunya fa aba illa ayyakuna lillah. Kadang kita belajar itu karena untuk dunia, tapi ilmu itu mengharuskan kita belajar karena Allah. Yang kadang ya awal begitu tapi belajar saja. Insya Allah kalau kita memang ingin belajar akan berubah niat nanti.
karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut Ustaz. Apakah mendapat pahala bila ada makmum yang tidak bisa mengaji, hanya beberapa doa tertentu dalam sholat dan beberapa surah pendek hafalan? Jazakallah khairan Ustaz. Dia sholat makmum. Ya, dia makmum. Kalau makmum kan tidak ada masalah. Makmum kan cuma mendengarkan apa? Al-Fatihah. Imam. Yang harus dia baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dia dengar saja imam. Dia dengar saja imam. Iya kan? Dia tidak perlu dia baca hafalan banyak. Yang masalah itu kalau kita jadi imam. Hafalan kita apa? Sedikit. Nah, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Karena bacaan itu ya semampu kita. Apa yang kita mampu itu yang kita baca. Kita dapat pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Intinya pahala Allah itu tidak diharamkan. Semuanya kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu, akan mendapatkan sesuai dengan itu. Sesuai dengan itu. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan bagus sekali. Disebutkan di dalam hadis bahwa ada 3 hal yang bermanfaat setelah kita meninggal. Maksudnya manusia meninggal. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Mau bertanya Ustaz, seperti apa itu anak yang soleh Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi hadis yang disebutkan itu hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min thalath." Apabila seorang itu meninggal, maka putus amalannya kecuali 3. Apa itu? Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun solih yada'ulah. Kata Nabi, sedekah yang terus mengalir sampai setelah meninggal, ilmu yang diambil manfaat dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Sekarang pertanyaannya, penanya, kapan itu dikatakan anak soleh? Maka kita harus membaca ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang yang soleh. Ada ditulis, ada buku terakhir ini yang keluar yang sangat bagus, walaupun itu terkait dengan perempuan, cuman dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis masuk di dalamnya laki-laki. Ada buku yang ditulis oleh anak perempuan dari Syekh Mukbil rahimahullah. Dia beri judul Sifatu Al-Mar'a As-Solehah. Sifat-sifat perempuan solehah. Cuman saya baca dari awal alhamdulillah sampai akhir. Waktu itu saya baca tamat. Di situ dalil memang bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga. Beliau sebutkan banyak sekali dari sifat perempuan solehah dikatakan dia soleh. Di antara yang beliau sebutkan, perempuan yang solehah itu, demikian pula lelaki yang solehah, adalah lelaki yang bersemangat belajar ilmu. Jadi anak yang soleh begitu, semangat belajar ilmu. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan banyak dalilnya. Yang kedua adalah yang beramal dengan ilmunya, yang dia tahu. Kemudian yang ketiga, semangat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Semangat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antara juga yang disebutkan adalah bersabar, bertakwa, iya, dan lain-lain. Banyak sekali yang disebutkan. Iya, itulah ciri-ciri bisa dibaca. Semuanya ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan ciri mereka. Ya, anak yang soleh ciri-cirinya anak yang belajar agama. Anak yang soleh ciri-cirinya adalah anak yang beramal dengan apa yang dia pelajari dari agama Allah. Ciri anak yang soleh adalah anak yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi dimanapun dia berada. Walaupun dia sendiri, walaupun orang-orang merendahkannya. Itulah ciri anak yang soleh. Di antara yang disebutkan. Dan banyak yang belum sebutkan. Banyak sekali. Yang belum sebutkan. Ya. Di buku yang ditulis. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, apa hukum meletakkan Al-Quran di tanah tanpa ada alas kain Ustaz? Kalau untuk menghinakan Al-Quran, tidak boleh. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Itu diharamkan kalau seperti itu. Al-Quran itu kalamullah. Harus kita muliakan.
Harus kita apa? Muliakan. Karena memuliakan Al-Quran itu sama dengan memuliakan Allah. Kan itu sifat dari sifat Allah. Itu adalah sifat dari sifat Allah. Allah berbicara dengannya. Allah berbicara dengannya. Seorang yang beriman, yang ada ketakwaan dalam hati, tidak pantas dia lakukan hal tersebut. Tidak pantas dia lakukan hal tersebut. Kalau ada bentuk menghinakan, itu diharamkan. Berdosa orang yang melakukannya. Wallah. Kemudian Ustadz, apakah bersedekah dengan KWH meter listrik di masjid termasuk pahala jariah Ustadz? Maksudnya, kita bayarkan listriknya. Bukan. Apa Kau- KWH? KWH. Apa? KWH. Hah? Hah? Bayar listrik atau meterannya? Bayar. Bayarannya? Iya, masa meterannya? Oh. Meteran kan ditanggung PLN. Oh. Iya. Bayarkan listriknya. Apakah sedekah jariah? Sedekah jariah itu yang masih mengalir setelah kita meninggal. Adapun yang putus ya bukan jariah namanya. Yang aneh itu yang kalau kita pasangkan listriknya. Ini listriknya dipakai terus. Kalau bayarkan ininya ya hanya berlaku sampai selesai yang kita bayar. Iya, yang mengalir terus itu kalau kita pasangkan meterannya sampai dia pakai seterusnya. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, harap penjelasannya mengenai zakat harta secara singkat. Jenis yang tergolong zakat harta dan kadar yang dikeluarkan dari zakat harta. Barakallahu fikum. Sebenarnya zakat harta itu kan banyak. Semuanya dinamakan harta. Hewan ternak juga harta. Iya. Pertanian juga bahkan harta. Walaupun penggunaan di terakhir zakat harta itu maksudnya ya berupa emas, perak. Walaupun semuanya sebenarnya zakat harta semua itu namanya. Iya. Itu penggunaan secara umum. Walaupun secara penggunaan kadang sebagian orang harta itu maksudnya uang, rupiah atau emas atau perak. Ya, tapi kita sekarang menjelaskan umum secara singkat. Zakat harta itu masuk peternakan, pertanian, dan perdagangan. Serta emas dan perak rupiah yang kita simpan. Itu namanya semuanya harta. Kalau peternakan, tergantung apa yang kita ternak. Kalau onta punya 5 baru ada zakat 1 kambing. Kalau sapi 30 ekor baru ada zakatnya. 1 ekor yang berumur setahun. Masuk ke tahun kedua. Kalau kambing maka 40 ekor baru keluar 1 ekor. Baru keluar 1 ekor. Ini secara singkat. Kalau pertanian maka dilihat nisabnya dia itu paling rendahnya 750 kg nisabnya. Hasil panen bersih setelah keluar ongkos dari pegawai pekerja. 750 kilogram. Hasilnya maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Tergantung. Kalau tak ada hujan atau tanpa biaya ada irigasi pengairan gratis, maka 1/10. Dibagi 10. Jadi kalau dapat 1 ton atau 1 ton, 1000 kilo. 1000 kilogram. Maka bagi 10. Hasilnya adalah zakatnya. Berarti 100 kilo. Kan begitu. Kalau dapat 1 ton, 1000 kilo. Berarti keluar 100 kilo. Zakatnya. Itu kalau tak ada hujan atau irigasi pengairan gratis. Kalau dengan biaya, kita pakai mesin airnya, maka setengah dari 1/10. Itu 1/20. Hasilnya tadi itu, kalau tadi dibagi 10, kalau dipakai biaya, dibagi 20. Kalau tadi 1000 kilo dapat 100 kilo yang keluar, maka sekarang setengahnya. Menjadi berapa? 50 kilo. Itu kalau zakat pertanian. Nah, kalau zakat perak, kalau kita miliki, maka paling rendahnya 595 gram baru ada zakat. Kalau kita punya 595 gram perak, maka itu nisabnya, terendahnya. Zakatnya rubul usyur. Iya,
1/40. Iya, kalau bahasa yang biasa dipakai 2,5%. Tapi dalam hadis rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Maksudnya 1/40. Artinya perak yang kita punya tadi itu 595 gram dibagi 40. Hasilnya zakatnya. Hasilnya adalah zakatnya. Bagi 40. Itu kalau perak. Kalau emas, dia adalah 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan, itu 85 gram. Baru dapat zakatnya. Itu nisabnya kalau emas. Iya, nisabnya. Zakatnya sama dengan perak. 1/40. Kita bagi 40, hasilnya adalah zakatnya. Demikian pula kalau kita punya rupiah, sama. Wajib dibayar zakatnya. Cuma zakatnya dihitung kemana, emas atau perak. Para ulama memilih mengambil yang paling rendah harganya, yang paling rendah nisabnya dari perak atau emas. Maka tentunya ke perak, karena perak lebih rendah nilainya. Dia memang banyak gramnya, 595 gram. Sementara perak cuma 85 gram. Memang tinggi gramnya, tapi rendah harganya. Rendah harganya. Maka dikiaskan ke perak. Itu lebih rahmat terhadap orang miskin. Karena kalau kita kiaskan ke emas, lama baru dizakati rupiah. Lama, karena apalagi sekarang, harga perak berapa? Harga emas. Kan tinggi. Artinya kalau kita kiaskan ke situ, segitu lama baru keluarkan zakatnya. Maka yang paling rahmat ke perak. Berarti sekarang tinggal kita hitung. Berapa harganya perak 595 gram. Kalau sekarang ini dengan harga 10.000 atau turun sedikit atau naik sedikit, itu 7 juta sudah dapat nisab. Sudah sampai apa? Nisabnya. Kalau harga perak yang sekarang ini. Kalau kita tersimpan uang setahun 7 juta, maka sudah dapat nisabnya. Zakatnya sama 1/40. Kalau kita punya 10 juta, bagi 40. Bagi 40. Zakatnya 250.000. Kalau kita punya 10 juta tersimpan setahun, maka zakatnya berapa? 250. Sedikit zakatnya. Sedikit zakatnya. Kalau kita punya 100 juta, maka zakatnya cuma berapa? 2.500.000 rupiah. Itu zakatnya. Demikian pula perdagangan. Sama. Perdagangan juga sama dengan rupiah tadi. Kalau kita punya uang, yang kita jadikan modal sebagai perdagangan, maka ketika tersimpan setahun, modalnya itu di ujung tahun dimasukkan dengan keuntungannya. Kemudian dibagi 40. Hasilnya adalah zakatnya. Hasilnya adalah zakatnya. Itu secara singkat. Wallahualam. Baik. Waktu kita tinggal 5 menit, Ustaz. Jadi kita Alhamdulillah. cukupkan dengan 2 pertanyaan dulu, Ustaz. Yang paling penting di sini. Nah. Dan Ustaz, saya mempunyai utang emas 10 gram. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan saya baru mau membayarnya sekarang. Bagaimana cara membayarnya, Ustaz? Apakah mengikuti harga emas waktu saya mengambilnya atau mengikuti harga sekarang? Kita hitung bukan harga, tapi emasnya. Berapa yang kita utang. Karena kalau kita nilai harga, sekarang kita pinjam apa? Pinjam nilainya atau pinjam emasnya? Itu dulu yang saya tanyakan. Apa yang kita pinjam? Nilainya atau emasnya? Kalau kita jawab nilainya, ya nilainya. Tapi kalau kita jawab emasnya, maka emasnya. Walaupun nilainya sudah tinggi sekarang, kan kita utang emas. Kalau kita utang 1 gram dulu, ya 1 gram kita wajib bayar. Bukan nilainya. Kalau nilai yang kita ini berselisih kita sama yang tempat kita berutang. Bahaya kalau begitu. Jadi dilihat, kita utang apa? Iya, nilainya atau emasnya? Begitu yang dilihat. Itu yang diikuti. Wallahualam. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hukum puasa ayah saya yang sering kambuh maknya ketika berpuasa dan sering mengalami sakit kepala sehingga ayah saya tidak melanjutkan puasa? Ketika waktu sahur ayah bangun makan namun
tidak melanjutkan ketika ayah mulai kambuh matnya dan sering sakit kepala? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Orang tua yang tidak mampu berpuasa diberikan udzur dalam syariat kita. Dia termasuk golongan yang boleh untuk tidak berpuasa. Itu disepakati oleh para ulama. Dan yang wajib baginya adalah fidyah. Yang wajib baginya adalah apa? Fidyah. Masuk dalam keumuman ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Disebutkan oleh Ibnu Abbas ini tetap ayat ini karena dihapus sebenarnya ayat ini hukumnya, tapi belum bilang ini tetap berlaku pada orang tua, laki-laki dan perempuan. Itu wallahu alam terkait dengan hal itu. Jadi boleh tidak untuk berpuasa ya Ustaz ya? Iya, kecuali diharapkan sembuhnya. Kalau diharapkan kesembuhannya, maka dia enggak. Bukan fidyah, tapi qadha. Masya Allah. Iya. Jadi memang betul-betul sakit ya. Jangan tanya kenapa tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Pano. Masa pano tidak puasa? Lah, jadi Oh, lain. Jadi memang sakit yang betul-betul mendatangkan mudarat ya Ustaz ya? betul. Betul. Iya. Iya. Ya sakit pano. Tanya muncul itu nih. Iya, sakit pano alasan tidak puasa. Iya. Jadi enggak puasa kenapa? Luka kakiku. Tidak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini ada ya hadiah Ustaz ya. Hmm. Tapi bukan pertanyaan terbaik nih Ustaz. Apa? Jadi kita mau kasih pertanyaan tentang materi tadi Ustaz yang kitab Majelis Syahri Ramadan. Coba deh, Sampai di, ya, sampai di mana kekuatan hafalan dan mengingat apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Baik. Apa Ustaz? Langsung. Bukan antum saja. Kita yang tes Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya memberikan hadiah. Iya, ini hadiah besar, masya Allah. Masya Allah. Tebal. Buku tentang jenazah. Jangan buka-buka ya. Iya. Siapa yang mau ditanya? Ya. Rahmat. Mudah aja pertanyaannya. Bisa kita jawab ini. Tri, jangan. Yang lain. Ayo. Siapa yang mau ditanya? Yang songko hijau. Calon dokter kah? Enggak mau. Teguh. Siap. Ya. Yang masker hitam. Betul, enggak dikandang paksa. Mudah. Enggak ada yang mau. Ya. Untuk Masya enggak bisa Allah. online deh. Kita. Betul. Yakin, Ki? Yakin. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Nabi SAW melakukan sholat witir, ada beberapa bentuknya. Rakaatnya. Jadi pertama begitu. Pertama, kedua begitu. Ya. 1, 3, 5, 7, 11 rakaat. Kita tahu semua dalilnya. Oh tidak ya? Ini jelas itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Alhamdulillah. Paling banyak berapa Nabi lakukan? Sholat malam. 2 ya dalilnya. Masya Allah tahu. Kasih. Kasih Ustaz. Oh kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiik. Semangat Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, demikianlah acara tanya jawab Islam pada malam hari ini. Dengan tadi diberikannya hadiah kepada yang menjawab, Masya Allah, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz atas ilmu serta faedah yang telah diberikan. Kemudian juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah bergabung secara online dan memberikan pertanyaan, namun belum sempat dijawab pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di besok di acara yang sama dan waktu yang sama. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu adalah dari kesalahan kami sendiri. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.